Tuhan selalu menyertai kita di pagi hari yang indah ini. Bila kita selalu akan menyembah namanya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita masa-masa ini, bila kita selalu menyerahkan dan selalu memandang wajahnya. Yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. mari kita katakan sekali lagi. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Yesus. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Apapun itu Tuhan kami menyenangkan. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan. Ku rindu selalu menyenangkan.
kami selalu kekuatan ya Tuhan Yesus. Biarlah kami senantiasa ingin menyenangkan-Mu ya Bapa, dan selalu menyenangkan-Mu. Di masa-masa yang sulit ini kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Ya Yesus, kami mau selalu menyenangkan-Mu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima selalu berkait kami Bapa. Sudah kami akan mulai ibadah kami pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau sertai ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan ibadah kami, ruangan hati kami Tuhan, biar Tuhan Kau kuasai kami. Rasa terima kasih dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ada sukacita yang di rumah, ada sukacita. Amin. Kita nyanyikan. Inilah saatnya bersukacita. Inilah saat bersukacita, masukkan ke kebesaran karyanya. Ini saat, ini waktunya, keselamatan telah datang. Inilah saat bersukacita, masukkanlah ke kudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baliknya. Amin. Bersukacita. Bersukacita. Inilah saat bersukacita, masukkanlah ke kudusan namanya. Ini saat, ini waktunya, pembebasan telah datang. Haleluya, haleluya. Keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baliknya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Ada amin, taruh di rumah. Kita katakan haleluya.
Haleluya, keluarga Tuhan dipersatukan, sukacita dalam baiknya. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Saudara dikatakan amin, bersukacita. Amin. Bersukacita. Amin. Bersukacita. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus. Biarlah sukacita itu selalu mengalir dalam kehidupan kita. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu berdiri. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikuti Tuhan dalam pergerakanmu, melayani Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitamu penuh. Haleluya Bapak Ibu. Biarlah sukacita itu selalu melingkupi kehidupan kita. Saatnya sebentar kita akan menerangkan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang selalu menguatkan akan kehidupan kita saat ini. Bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku,
yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Karena kita sekarang bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatan, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekarang kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru. Yesus, biar kami selalu memandang wajah-Mu Tuhan saat-saat ini Bapa. Karena Engkau pertolongan kami ya Yesus. Jangan Kau lepaskan kami ya Bapa. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Yesus, bukan karena kekuatan kami ya Bapa. Biarlah semua kami adalah kekuatan daripada-Mu saja ya Bapa. Dan biarlah kami selalu memandang wajah-Mu. Oh Yesus, masa-masa saat ini biarlah kami selalu memandang wajah-Mu ya Bapa. Karena hanya pertolongan-Mu saja ya Bapa. Dan jangan melepaskan kami Tuhan. Pegang selalu tangan kami ya Bapa. Mungkin masa-masa ini sangat berat bagi kami ya Bapa. Tapi biarlah kami selalu akan memandang wajah-Mu. Karena hanya dengan memandang wajah-Mu, beban di hati kami terasa ringan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu selalu menguatkan kami, menyejukkan hati kami ya
Karena di dalam firman-Mu ada kekuatan, dan kekuatan yang selalu baru dalam kehidupan kami ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu ya Bapa. Kuasai mulut kita hamba-Mu ini ya Bapa. Karena biarlah hanya Engkau yang berkata-kata dalam kehidupannya. Makasih, terima kasih kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam tangan-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Salam saudara, sampai ketemu lagi pada kesempatan pagi hari ini, terutama saudara-saudaraku yang ada di Jemaat GPPS Bukit Sion di Kota Malang. Kita berjumpa lagi walaupun melalui video, tapi kami percaya tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa rindu akan kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di sorga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada kesempatan hari ini sebelum kami mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu yang lemah ini biarlah Tuhan memberi kekuatan Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu boleh kami sampaikan dengan kebenaran apa yang Tuhan mau dalam hati-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saudara, akhir-akhir ini memang melihat situasi yang tidak menentu ini, banyak pertanyaan-pertanyaan kepada saya, terutama teman-teman saya seprofesi, teman-teman pemain musik, juga teman-teman penyanyi, menanyakan. Pertanyaannya itu hampir semua sama, yaitu, Pak Bram, kira-kira kapan selesainya COVID-19 atau virus corona ini? Kira-kira sampai kapan selesainya ini? Mereka merasa, satu, sudah tidak ada penghasilan lagi. Saya tidak menyalahkan mereka. Job-job sudah tidak ada lagi. Pemasukan tidak ada lagi. Padahal istri dan anak perlu untuk makan, perlu untuk membayar sesuatu yang mereka tanggung, terutama membayar listrik, air, dan kebutuhan sehari-hari. Mereka mengeluh, kira-kira sampai kapan? Saudara, saya kalau mendengar keluhan-keluhan mereka itu, sama juga, saya tidak menyalahkan mereka itu, saudara. Saya juga menghadapi seperti itu. Bahkan mungkin saudara, bukan saudara saja, seluruh dunia menghadapi situasi yang sulit semacam ini. Saudara, saya bertanya pada diri saya sendiri, itu memangnya siapa sutradaranya ini? Kalau ada masalah seperti ini pasti ada sutradaranya. Ya, kita kembalikan kepada sutradaranya, yaitu Tuhan Allah yang membuat situasi seperti ini. Dan pasti suatu saat Tuhan punya waktu. Tuhan punya waktu untuk menyelesaikan masalah ini. Dan kalau Tuhan menghendaki, kita boleh hidup normal kembali. Itu semua terserah Tuhan. Dan pada kesempatan pagi hari ini, saya tidak akan membicarakan bagaimana tentang virus corona atau dan sebagainya. Namun saya akan membahas bagaimana kita kuat menghadapi situasi semacam ini yang kita hadapi. Saudara, mari kita awali firman Tuhan. Kita baca di 2 Timotius 2 ayat 1.
2 Timotius 2 ayat 1, begini firman Tuhan. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudara, seorang Rasul Paulus menulis surat ini dalam situasi di dalam penjara kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, anak yang dikasihinya. Saudara, Timotius ini anak rohaninya yang begitu mumpuni rohaninya. Tapi Rasul Paulus ini menulis dengan sungguh-sungguh supaya anak yang dikasih ini jadi kuat oleh karena kasih karunia. Jadi kuat ini bukan berarti kuat secara lahiriah. Namun berbicara kuat ayat ini yaitu kuat di dalam iman. Mengapa Rasul Paulus menulis jadilah kuat oleh kasih karunia? Berarti kalau kita menyelidiki ayat ini, kasih karunia itu yang membuat kita kuat. Berarti Paulus ini sudah merasakan bahwa karena kasih karunia itu Paulus menjadi kuat dalam menghadapi tantangan hidup. Dan kalau melihat latar belakang ayat ini, Paulus ini sedang menghadapi situasi yang tidak mengenakan, situasi yang ditekan. Ketika dia mengabarkan Injil, ada beberapa yang menekan dia. Bukan hanya orang-orang Romawi yang begitu gencar-gencarnya menganiaya orang-orang Kristen waktu itu, tetapi juga orang-orang Yahudi yang beragama Kristen, namun masih orang Kristen tapi masih plus adat istiadat. Itu yang bertentangan dengan Injil Kristus. Itu yang mempengaruhi jemaat-jemaat. Sehingga Paulus harus menghadapi tantangan hidup itu. Sebab itu oleh karena kasih karunia, Paulus menjadi kuat. Dan Paulus ini memberitakan kepada Timotius, anak rohani, supaya Timotius juga kuat seperti Rasul Paulus. Saudara, kalau kita kembali melihat kuat karena kasih karunia ini, kita akan menyelidiki kasih karunia yang bagaimana sehingga Rasul Paulus ini menjadi kuat. Saudara, kita ada ayat yang mendukung firman Tuhan ini. Kita buka di Efesus 2 ayat 8 dan 9. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Saya akan bacakan Efesus 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memagakan diri. Nah, sekarang saudara kita setelah baca firman Tuhan, kita tahu bahwa kasih karunia ini yang membuat Paulus kuat ini apa? Ternyata kasih karunia itu keselamatan oleh karena iman kepada Kristus. Jadi ketika kita beriman kepada Kristus Yesus, kita diberi kasih karunia, yaitu keselamatan. Keselamatan inilah yang membuat Rasul Paulus kuat. Saudara, banyak orang mencari keselamatan. Di sana sini bagaimana supaya kalau kita sudah meninggal dipanggil Tuhan bisa selamat. Banyak orang memburu ke sana kemari, ke utara, ke selatan, barat, timur. Bagaimana kalau bisa selamat? Dengan perbuatan mereka, dengan jerih payah mereka, dia berusaha supaya bisa selamat. Saudara,
sebenarnya bukan karena perbuatanmu kamu bisa selamat. Sekali lagi saya bacakan ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Berarti iman kepada Kristus itu yang menyelamatkan. Lalu itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi itu bukan usaha kita. Ayat yang 9, bukan kebaikan kita. Karena itu ya, kita itu bukan hasil pekerjaanmu. Pekerjaan kita apa? Pekerjaan kita berbuat baik supaya kita selamat. Tidak bisa, saudara. Jadi karena kasih karunia itu karena iman kepada Kristus. Tanpa iman kepada Kristus, ayat ini berbaca, tidak bisa orang bisa selamat. Jadi kuncinya keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus. Nah, kalau kita mendapat kasih karunia, itu pemberian Allah. Apakah Allah tidak tahu itu yang siapa-siapa yang akan diberi kasih karunia? Oh, tentu tahu. Karena ketika kita dilahirkan, kita diciptakan, sampai kita masuk kembali meninggal, Allah itu sudah tahu. Semua ciptaannya tahu siapa-siapa yang akan diselamatkan. Nah, tidak semua orang dapat kasih karunia. Namun ketika kita percaya dengan iman, baru kita mendapat kasih karunia. Lupa, berarti orang Kristen yang ada di gereja itu, kalau misalnya ada pertanyaan, itu mendapat kasih karunia kepada Kristus, diselamatkan. Oh, belum tentu, saudara. Banyak orang yang mengaku Kristen, tapi mereka sebenarnya belum beriman benar-benar kepada Kristus. Ciri-cirinya kalau orang beriman pada Kristus, pasti hidupnya berubah. Karena kasih karunia itu, pemberian Allah itu bukan murahan. Ya, kita diberikan kasih karunia itu mahal banget. Keselamatan yang kita peroleh itu. Nah, kita kembali kepada firman Tuhan, kepada 2 Timotius tadi. Ya, berarti intinya keselamatan itu kasih karunia yang membuat kita diselamatkan. Itu yang membuat kita semakin hari semakin kuat. Jadi dalam menghadapi segala sesuatu, ingat bahwa kita sudah memperoleh keselamatan. Jadi segala sesuatu itu masalah-masalah kita anggap ringan, saudara, yang kita hadapi. Nah, Paulus juga menjelaskan di ayat yang ke-3, 2 Timotius 2 ayat yang ke-3, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Sama dengan konteksnya pada kesempatan yang kita baca firman Tuhan ini, konteksnya ialah panggilan untuk ikut menderita. Saudara, kalau bertanya kepada saya, apakah Paulus itu menciptakan Injil penderitaan? Kok orang yang percaya kepada Kristus disuruh menderita, disuruh ikut menderita? Oh, bukan, saudara. Paulus tidak menciptakan Injil penderitaan. Namun Paulus menyarankan bahwa orang yang di dalam Kristus yang mendapat kasih karunia ini harus menurut Kristus ikut panggilan untuk ikut menderita. Menderita yang bagaimana? Dalam konteks ini, saudara, menderita yang bagaimana? Menderita dalam menghadapi situasi apapun. Ada 2. Pertama, Paulus menulis surat ini menderita ketika kita menghadapi aniaya,
ketika menghadapi tantangan, ketika kita memberitakan firman Tuhan, ada halangan apapun yang membuat kita itu sulit untuk melakukan segala sesuatu. Kita ditekan, kita mungkin kadang-kadang dianiaya. Itu menderita, saudara. Yang pertama, menghadapi situasi ketika kita memberitakan Injil. Kedua, yang kita baca, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus. Berarti orang yang mendapat kasih karunia ini tentulah sebagai seorang prajurit Kristus. Berarti kalau kita dianggap sebagai prajurit Kristus, kita harus menderita sebagai prajurit. Bagaimana Kristus Yesus hidup waktu itu? Dia juga menderita. Kita harus mengikuti teladan Kristus itu sebagai seorang prajurit. Diumpamakan yang ayat yang keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, diumpamakan sama Paulus ini seorang prajurit yang sedang berjuang, tidak memusingkan dirinya sendiri, supaya ia berkenan kepada komandannya. Pertanyaannya sekarang ini, kenapa seorang prajurit itu kok bersemangat, kuat, takut pada komandannya, all out, pokoknya kerja keras demi supaya berkenan kepada komandannya. Saudara, saya ini kan sering main musik di lingkungan ABRI, di lingkungan tentara angkatan laut atau di lingkungan polisi. Ketika saya ketemu sama seseorang tentara, saya tanya pada mereka, Pak atau Bang, abang kok semangat gitu, ditugaskan ke luar pulau, ke perbatasan, kok selalu pada komandannya itu siap dan laksanakan. Kenapa? Dia jawabannya gini, iya Pak, soalnya saya dibayar. Mereka dibayar. Saya coba, dia bilang saya nggak dibayar Pak, ya nggak mau melakukan karena dibayar. Makanya keluarga mereka itu dibiayai, dicukupi, anak istrinya dibiayai, sehingga mereka semangat karena semua sudah ditanggung oleh komandannya. Tentulah mereka semangat. Saya pikir iya ya, kalau saya nggak dibayar Pak, ya nggak mau. Sama dengan kita kerja ikut bos. Kenapa kita tidak pernah terlambat? Kalau terlambat, kita pasti nanti dimarah. Kita bersusah payah pagi, bangun pagi supaya nggak terlambat bekerja. Karena kita dibayar. Demikian juga Paulus sebenarnya menulis surat ini, ya. Diumpamakan kita sebagai prajurit Kristus. Apakah Kristus tidak membayar kita? Tadi ayat di atasnya sudah kita baca. Ketika kita beriman kepada Kristus, kita diberi kasih karunia keselamatan. Itu sudah dibayar Pak sebenarnya. Lebih dari semuanya. Dari keselamatan kita itu sudah dibayar penuh sama Kristus. Makanya saya semangat melayani Tuhan. Oleh karena saya ini sudah dibeli hidup kita oleh Kristus. Sebab itu saya semangat melayani Tuhan. Kuat terus. Karena apa? Ingat, kalau kita mulai lemah, kita ingat bahwa Kristus sudah membayar kita. Hidup kita itu milik Kristus. Sebagai ayat penguatnya, yaitu kita baca 1 Petrus
1 Petrus 1 ayat yang ke 18 dan 19. 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya bacakan supaya saudara juga kuat dengan ayat-ayat ini, dikuatkan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ayat ini jelas saudara, bahwa kita ditebus ini bukan murahan saudara. Jadi Kristus menebus kita dengan darahnya yang mahal itu. Dengan darah anak domba yang mahal, bukan dengan perak atau emas. Saudara, kalau saya boleh bicara, hidup saya ini saya serahkan seluruhnya untuk Tuhan. Masih tidak cukup untuk membayar keselamatan yang akan diberikan kepada kita. Sebab itu saudara yang terkasih dalam Kristus, mari kita kuat. Kuat karena apa? Kuat karena kasih karunia tadi. Kasih karunia itu yang membuat kita kuat. Oh, ternyata saya ini termasuk golongan orang yang mendapat kasih karunia. Terima kasih Tuhan. Ketika kita sudah mulai lemah, kita ingat, Tuhan, terima kasih kasih karunia-Mu. Itu yang sangat utama saudara. Karena hidup kita nanti dijamin kita, ketika kita dipanggil Tuhan, itu yang akan kita terima, yaitu keselamatan yang utama. Jadi hidup sementara ini yang kita hadapi mungkin berat, kita tetap memandang Kristus, bahwa Yesus satu-satunya memberi kasih karunia kepada kita. Saudara, cirinya orang yang kuat di dalam Tuhan, satu, tiap hari senantiasa berdoa, hubungan sama Tuhan senantiasa connect terus. Doa pagi, renungan firman Tuhan, saat teduh, belajar firman Tuhan. Itu yang membuat kita kuat. Kuat oleh karena apa? Oleh karena firman-Nya ini Tuhan. Ini yang membuat kita kuat jawab firman Tuhan ini. Kita diperbarui terus, dikuatkan, diisi terus dengan kebenaran firman Tuhan. Itu yang menguatkan kita. Saudara, biarlah firman Tuhan yang kami sampaikan dengan secara live ini sederhana, namun intinya kembali kepada 2 Timotius 2 ayat yang ke pertama tadi ya. 2 Timotius 2 ayat yang pertama. Sebab itu hai anakku. Ini berbicara kepada sebab itu hai saudara-saudara yang termasuk anak-anak Tuhan seperti saya juga. Jadilah kuat. Ayo kita sama-sama menjadi kuat. Tidak loyo-loyo lagi. Tidak loyo-loyo lagi. Semakin kuat di dalam Tuhan. Kuat yang bagaimana? Ya, oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saya percaya saudara sudah di dalam Kristus. Saya juga sudah di dalam Kristus. Mari kita saling dukung doa. Supaya kita semakin hari semakin kuat. Kuat-kuat sambil menantikan kedatangan Kristus ya. Sambil menunggu doa supaya kita dikuatkan dari hari ke hari. Walaupun fisik kita semakin hari semakin merosot, kami percaya batinia kita dikuatkan oleh Kristus. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan yang kami sampaikan secara sederhana, biarlah menjadi kekuatan kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, kami bersyukur, biarlah firman-Mu yang sederhana ini Tuhan boleh menguatkan jemaat-Mu. Kami percaya, kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberi kami kasih karunia oleh karena kami sudah beriman kepadamu. Itulah keselamatan yang kami peroleh. Terpujilah nama-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati jemaat-Mu. Jemaat-Mu semakin kuat di dalam Engkau, semakin kuat di dalam menghadapi tantangan hidup ini. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Sebentar kita akan memberikan persembahan yang terbaik. Saya mohon Mas Anton untuk berdoa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Bapa untuk segala yang Kau berikan pada kami, kesehatan, rezeki, makan, sakit. Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mengumpulkan sebagian dari berkat kami untuk barang kerajaan-Mu dan untuk pelayanan tempat ini. Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sementara persembahan dijalankan di rumah masing-masing, kita nyanyikan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Terima kasih atas persembahannya. Sebentar untuk pengumuman minggu depan, pelayanan WL akan dilayani oleh Ibu Lulu, singer akan dilayani oleh Ibu Ririn dan Ibu Rani, dan sedangkan LCD-nya Saudari Caca. Mari kita berdiri, kita akhiri ibadah di pagi yang indah ini. Kita katakan, Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Kita katakan Bapa terima kasih. Saya silakan kepada Bapak Sony untuk doa berkat. Oh
Berkatilah Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini. Kami ucapkan syukur dengan segala apa yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sekiranya ibadah kami dan jadikan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan semua yang ada pada saat di dalam tangan-Mu Tuhan. Para pelayan-pelayan yang telah melayani, baik song leader, singer, pemain musik, juga pembawa firman, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya rangkaian-rangkaian yang ada ini menjadikan kekuatan bagi kami semuanya. Jemaat yang ada pada saat ini, Tuhan selalu menguatkan. Dalam kondisi yang saat ini seperti ini, kami percaya Tuhan menguatkan jemaat kami supaya tetap semangat. Tuhan menyertai kami semuanya. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam pimpinan-Mu Tuhan. Juga bangsa dan negara kami serahkan dalam pimpinan-Mu. Kami serahkan dalam kuasa-Mu untuk mengatasi pandemi yang ada pada saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekiranya Tuhan selalu ada di setiap kehidupan kami, sertai kami semuanya. Terpujilah nama-Mu, Tuhan selalu menyertai dalam setiap hidup kami. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih, angkatlah tangan kita semuanya. Terimalah berkat, damai dan sejahtera oleh anugerah kasih karunia dari Allah Bapa dengan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Engkau diberkati dengan seluruh keluargamu, hasil usahamu, dan damai sejahtera menyertai engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan semua doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.